Nah, jadi bansos ini dilakukan adalah untuk mengatasi kesulitan yang dialami masyarakat akibat pelaksanaan PPKM. Oke, selamat sore kerabat Sutra Lain. Kita jumpa kembali di sore hari ini bersama narasumber yang sudah sangat akrab dengan kita tentunya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Wali Kota Kendari, Bapak Haji Zulkarnain Kadir SEME dalam acara Talkshow Sapa Warga. Wali Kota menyapa warga. Selamat sore Pak Wali. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Oke, Sehat, ya. tetap semangat ya Pak di tengah Harus pandemi. semangat. Harus semangat. Oke, dan sore hari ini kita seperti biasa selama 60 menit ke depan kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Wali Kota dengan topik bansos di tengah himpitan. Kita tahu bersama bahwa sejak tahun lalu keberadaan pandemi di negara kita, terutama di Kota Kendari, sudah beberapa kali lockdown dan itu tentu saja mengganggu perekonomian masyarakat. Apa solusinya? Mungkin pemerintah sudah kemarin di minggu lalu kita sudah bahas tentang ada kebijakan pemerintah yang memberikan bansos. Nah, seperti apa bansos hari ini di Kota Kendari? Siapa saja yang berhak menerimanya? Kira-kira sudah cair apa belum? Ini kayaknya Pak Wali yang harus menjelaskan. Silakan Pak. Baik, terima kasih kerabat Sutra Lain yang sudah terus setia untuk kemudian mengikuti channel ini. Saya berterima kasih sekali mendapatkan kesempatan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat secara langsung melalui media ini. Jadi kalau terkait dengan bansos ya, jadi sebelum saya masuk menjelaskan tentang bansosnya sendiri, saya ingin menjelaskan dulu bagaimana peran masing-masing ya antara pemerintah pusat sampai ke daerah. Karena seringkali ini juga kalau tidak tuntas kita memahaminya, maka nanti salah melihat bansosnya, gitu ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kita ini negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga ketika kita mau melihat pemerintahan dari pusat sampai daerah itu satu utuh, gitu ya. Tidak ada parsialitas di situ, bahwa ini yang dikerjakan pemerintah pusat, ini yang dikerjakan pemerintah daerah, ini sumbernya dari pemerintah pusat, itu sumbernya dari pemerintah daerah. Satu sumbernya dari pemerintah. Hanya memang kita masing-masing ada kewenangan, gitu. Nah, terkait dengan bansos PPKM ini, kemarin sudah alhamdulillah lewat instruksi Pak Presiden, ya, memerintahkan lewat Kementerian Sosial dan kemudian sudah berkoordinasi dengan Bulog. Kemarin kita sudah menyalurkan kurang lebih 21.900 beras dengan sembako. paket ya. Kalau kita nyebut sembako kan ada yang lain. Ini beras gitu ya. Jadi beras masing-masing 10 kg, penerimanya 21.900 penerima. Nah, ini bantuan yang disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Ya. Karena memang yang kita gunakan adalah basis data Dinas Sosial. Yang yang direkap di Kementerian Sosial. Nah, ini perlu saya jelaskan juga bahwa data ini bisa muncul dari mana, kan pertanyaannya muncul 21.900. 21.900 ini muncul sejak awal pandemi yang lalu. Di awal Maret yang lalu kita sudah mulai melakukan pendataan. Karena kan kalau menggunakan data reguler, data penduduk miskin kita di tahun 2020 yang lalu itu kan kurang lebih di kisaran 4-5%. Nah, tetapi dengan hadirnya pandemi, tentu masyarakat kita yang terkategori tidak mampu, tentu jumlahnya meningkat. Bahkan sempat angka itu semestinya. Nah, saat itulah kemudian kita kemudian melakukan pendataan, ya, sambil kemudian melakukan penanganan, kita juga mendata masyarakat kita. Ini alhamdulillah kita dibantu dengan banyak sekali stakeholder, khususnya perangkat pemerintahan sampai ke tingkat RT RW. Nah, dari sanalah kemudian kita melakukan pendataan lewat musyawarah kelurahan, kemudian diusulkan
lewat kementerian. Sebelum diusulkan juga kita melakukan review lewat inspektorat. Nah, data inilah yang kemudian muncul. Oke. Nah, tentu ketika kita berbicara tentang data, ini kan datanya dinamis ya. Ya. Ya, sehingga sebelum kita melakukan sebuah program, maka terlebih dahulu data ini kita lakukan verifikasi. Nah, sambil tetap jalan. Nah, makanya kemarin alhamdulillah lewat Bulog juga dengan sigap luar biasa karena memang stok kita tersedia, maka 210 ton beras disediakan dan kemudian sekarang ini sudah sampai ke masyarakat. Itu sudah tersalurkan Sudah semua? tersalurkan, memang beberapa masih dalam proses karena sebagiannya bertahap ya kemarin itu karena kemampuan distribusi kita juga kan kita harus hati-hati karena kita ingin memastikan bahwa setiap penerima memang betul-betul yang tertera di daftar dan memang yang berhak menerima. Itu satu. Kemudian kalau ditanya sumber anggarannya, ya memang dari pusat. Ya, bahwa semua anggaran kita ini kan sebenarnya dari pusat, termasuk APBD Kota Kendari, iya kan, yang sekian 1,6 triliun di APBD kita, itu semuanya dari pusat. Yang bisa kita hadirkan secara mandiri itu kurang lebih 250 miliar itu dari PAD kita, PAD murni. Sisanya itu semuanya dari pusat. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa ini dari pusat anggarannya, bukan dari APBD, ya APBD pun dari pusat gitu. Nah, itu penjelasannya. Nah, jadi ini kemudian sudah dalam bentuk beras, sudah kita salurkan. Kemudian kemarin kita juga berkoordinasi dengan PT POS sebagai vendor yang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk menyalurkan bantuan sosial tunai yang di awal tahun 2020 itu kemudian didorong untuk kemudian dirapikan pendataannya, penyalurannya diterima langsung masyarakat, sama sekali tidak ada pemotongan. Karena ini itu langsung pakai rekening. Tidak diterima tunai oleh mereka, ya, tetapi vendornya adalah PT POS. Tetapi pengawasannya sangat ketat. Karena ini kemudian diawasi langsung oleh BPKP. Ya, kemarin ketika kami penyaluran, BPKP sudah hadir di tempat untuk kemudian mengawasi prosesnya bahwa betul-betul tidak ada pemotongan di sana dengan alasan apapun. Karena biasanya ada administratif lah, dana transportasi lah, ya kan seperti itu. Karena kita terima kasih. Iya, karena kita ingin bahwa ini betul-betul diterima oleh masyarakat dan digunakan untuk kemudian memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, gitu. Dan kalau tadi beras itu di luar yang reguler. Ya, yang selama ini sudah diterima oleh masyarakat kita, penerima manfaat yang kita sebut dengan PKH, gitu ya, seperti itu di luar. Nah, melihat situasinya di Kota Kendari, kemarin dalam rapat koordinasi dengan kementerian, kami sempat menanyakan bahwa apakah dimungkinkan pemerintah daerah juga lewat anggaran daerah, APBD itu bisa melakukan intervensi. Jadi penjelasannya waktu itu dimungkinkan, tetapi dipastikan bahwa tidak tumpang tindih dengan program yang sudah direncanakan oleh pemerintah pusat. Nah, dengan dasar itulah kemudian kami mengambil langkah untuk mempersiapkan pemberian bantuan kepada pelaku UMKM, terus kemudian masyarakat kita yang aktivitasnya terganggu karena pelaksanaan PPKM. Misalnya mungkin karyawan yang dipecat dari perusahaan. Jadi karyawan yang dirumahkan, karyawan yang di PHK, kemudian mungkin pedagang kecil yang omsetnya menurun karena karena aktivitas pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, ini kita sudah punya datanya. Di awal pandemi yang lalu kita sudah menyalurkan tidak kurang dari 8.000 penerima. Ya. Itu by name by nick. Ya. Nah, kemudian kita, karena ini kan sudah berjalan kurang lebih 1 tahun, maka sebelum kita melakukan upaya penyaluran itu, kita melakukan verifikasi kembali. Kita ingin memastikan bahwa data yang 8.000 kita miliki kemarin itu masih update dan kemudian tepat sasaran gitu. Nah, insya Allah besok pagi, ya, hari Jumat pagi saya sudah menjadwalkan untuk mengumpulkan, memastikan kembali, ya, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan. Kalau Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ini terkait dengan tenaga kerja yang ter-PHK atau dirumahkan, karyawan yang dirumahkan yang terdampak dari ini. Kemudian kalau Dinas Perdagangan itu mendata UMKM
terus kemudian mendata pedagang pasar, Oke. pedagang kita yang ada di 8 pasar di Kota Kendari. Kemudian ada Dinas Perikanan untuk mendata Nelayan. masyarakat yang beraktivitas terkait dengan aktivitas perikanan. Kemudian ada juga Dinas Koperasi. iya, jadi itu tadi perdagangan dan koperasi. Perdagangan, oke, ya, iya. itu sudah masuk di sana. Nah, besok kita akan finalisasi data itu dan kemudian insya Allah mudah-mudahan Senin kita akan salurkan lewat Bank Sultra. Oke, Ya, sebagaimana yang lalu alhamdulillah. kita sudah lakukan supaya sekali lagi menghindari tadi itu tidak ada pemotongan supaya diterima langsung oleh penerimanya dan kita pastikan rekening yang ada di Bank Sultra masih aktif. Oke. Jadi besok finalisasi pagi kita akan lakukan finalisasi datanya dan insya Allah Senin kita akan salurkan kurang lebih 8.000 dan masih terbuka kemungkinan untuk ini ada pengembangan karena boleh jadi dalam perjalanannya mungkin ada masyarakat yang belum masuk dalam pendataan ini yang mungkin juga berhak untuk kemudian menerima, makanya kita buka ruang. Oke. Baik itu lewat kelurahan, lewat RT RW maupun langsung ke dinas. Ke dinas, oke. Ke dinas terkait seperti itu. Oke. Kalau yang lewat kelurahan ini Pak, apakah kemudian masyarakat di kelurahan tertentu harus itu diantarkan ke rumahnya masing-masing atau dia harus ke kelurahan menerimanya? Jadi bukan menerimanya, untuk mendaftar. Oh, Kalau mendaftar. menerimanya udah langsung ditransfer di rekeningnya. Oh, begitu. Jadi misalnya kalau ada masyarakat yang merasa saya kok harusnya dapat juga. Iya. Itu tapi melapor kemana dia? lapor ke kelurahan. Oh, lapor ke Lapor ke kelurahan. RT RW-nya, kemudian di fasilitasi kelurahan, nanti direkap di dinas. Direkap di dinas, Atau juga oke. boleh silakan langsung ke dinas karena kita ingin pastikan apakah yang bersangkutan itu memang sesuai dengan kriteria untuk kemudian menerima Oke. bantuan itu. Seperti itu. Kalau boleh tahu ini Pak, buat kerabat Sultra lain juga yang ingin tahu sebenarnya kriteria apa saja yang berhak mendapatkan BST itu? Ya, artinya kan begini, kalau misalnya dia pelaku UMKM, Oke. membuktikan dirinya bahwa dia memang pelaku UMKM, bukan misalnya yang baru berniat berusaha, kan gitu kan ada juga yang gitu. Iya, kadang-kadang ada yang Ya tiba-tiba bukan kita curiga, tapi kan kasus Iya. kasus ada beberapa kasus yang kemudian ketika kita mendengarkan bantuan, ada saja orang yang merasa Berusaha. pengen untuk mendapatkan kan begitu walaupun sebenarnya secara kriteria tidak. Jadi kriterianya itu ya itu tadi putus hubungan kerja, Hubungan kerja. kemudian mungkin dirumahkan, Oke. terus kemudian tadi yang usaha kecil ya omsetnya menurun sehingga mungkin karyawannya butuh mendapatkan support dari pemerintah oke. ya. Intervensi dari pemerintah silakan dilaporkan. Ya, atau juga mungkin badan usaha yang tidak mampu menggaji karyawannya. Jadi kita tidak membantu badan usaha, badan yang usahanya kita membantu orang per orang. Oh, orang per Jadi orang. misalnya Oke. contoh, ada usaha warung makan, Ya. yang punya karyawan 4 orang, Oke. punya karyawan 4 orang. Nah, 4 orang ini masing-masing didaftar. Oke. A, si B, si C, dan si D ini yang kemudian kita bantu supaya yang berusaha itu tidak lagi terbebani dengan kemudian diringankanlah paling tidak. Oke. Karena misalnya tidak bisa menggaji karyawan ya karyawannya yang kemudian kita bantu. Seperti Oke, itu. ya. Terima kasih Pak Wali atas penjelasannya yang sangat komplit ya. Ya. Itulah tadi kerabat Sultra lain, jika ada yang masih merasa bahwa dia belum mendapatkan dan dia berhak, silakan melapor ke kelurahan. Dan kita break sejenak, kita dengarkan dulu Budi Cilok berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat Bapak Wali Kota Kendari dan warga Kota Kendari pada umumnya. Salam sehat dari Bandung. Satu lagu buat warga Kendari, khusus buat Ibu Wali Kota. Detik piano kala jemari menari, nada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang yang pernah terlupakan. Hati kecil berbisik untuk kembali padanya. 1000 kata menggoda, 1000 sesal di depan mata, seperti menjelma waktu aku tertawa.
dari kenyataan ini. Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Oh, 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 oh. Hati kecil berbisik untuk kembali padanya. Seribu kata menggoda, seribu sesal di depan mata, seperti menjelma waktu aku tertawa. Kalau memberimu dosa, oh maafkanlah. Oh maafkanlah. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Saksikan terus talkshow Sultan Lain setiap bulannya hanya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah satu lagu dari Budi Cilok, dan kita akan lanjut di talk show kita masih bersama Bapak Wali Kota Kendari, Bapak Haji Zulkarnain Kadir SEME. Ya, Pak Wali, saya ingin tahu menurut Pak Wali ini seberapa efektifkah bansos ini bisa mengangkat perekonomian masyarakat? Kalau ditanya untuk mengangkat ekonomi, saya kira bukan itu tujuannya. Ya, bukan itu tujuannya. Nah, jadi Oke. bansos ini dilakukan adalah untuk mengatasi kesulitan yang dialami masyarakat akibat pelaksanaan PPKM. Oke. Artinya bahwa kita tahu kan bahwa Mm-mm. dengan penerapan PPKM kemarin itu banyak yang terganggu aktivitas kita. Ya, Iya. namanya juga pembatasan aktivitas. Ya. Yang mau berdagang kemudian menjadi omsetnya berkurang karena selama ini masyarakat bebas beraktivitas, sekarang dibatasi. Orang memilih untuk tidak keluar rumah. Ya. Iya kan, seperti itu. Sehingga mungkin yang selama ini bisa mendapatkan omset harian sekian, itu Ya. kemudian menjadi ada penurunan. Menjadi ada penurunan. Nah, kemudian ada juga yang mungkin karena perusahaannya misalnya terjadi penurunan omset, akhirnya melakukan pengurangan tenaga kerja. Ya. Kemudian mereka mengambil keputusan misalnya mem-PHK atau merumahkan karyawannya. Nah, dampak-dampak inilah yang kemudian coba kita kurangi efeknya gitu. Oke. Jadi kalau ditanya mengangkat ekonomi mungkin tidak sejauh itu. Tidak Karena sejauh memang itu ya? yang kita lakukan ini adalah sifatnya mitigasi. Oke. Mitigasi dari problem yang sedang dihadapi masyarakat. Ya. Karena memang ya kita juga tidak bisa mengatasi seluruhnya, kita akui Betul. bersama. Makanya saya sangat berbahagia dan sangat senang mendengarkan banyak pihak-pihak yang mengambil inisiatif untuk kemudian berperan di tengah situasi sulit ini. Saya mendengar ada warga yang karena tinggal satu kompleks, kemudian ada di sana masyarakatnya yang kemudian terpapar COVID, ada inisiatif dari warga untuk kemudian mengumpulkan atau berbagi, misalnya mereka menjadwal yang bantu makan paginya siapa, Ya. yang memberikan makan siangnya siapa, memberikan makan malam. Ini kan luar biasa menurut saya. Ya. Inisiatif-inisiatif seperti ini yang harus kita tumbuhkan di tengah masyarakat, karena kami akui sebagai pemerintah tidak bisa melakukan semuanya. Tidak bisa kemudian pemerintah menuntaskan semua problem kita ini, sehingga
sekali lagi dengan penuh rasa hormat saya sampaikan kepada semua pihak yang mengambil inisiatif dan kemudian mengambil peran dalam situasi sulit seperti ini. Kami sangat mengapresiasi. Dan tentu ya kita mari saya mengajak kepada kita semua, dalam situasi seperti inilah kita menumbuhkan empati. Betul. Dalam situasi seperti inilah kemudian kita menunjukkan bahwa kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang kemudian bisa saling bergandengan tangan, bisa saling meringankan beban. Bahwa ada yang kemudian fokus juga untuk mengoreksi yang dikerjakan oleh pemerintah juga tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Supaya pemerintah juga bisa melakukan perbaikan dari waktu ke waktu, dari setiap yang dilakukan. Sama misalnya pertanyaan-pertanyaan tentang apakah bansos ini sampai tepat sasaran. Mari sama-sama bantu kami, atau kemudian dengan upaya yang sudah kami lakukan, coba lakukan pengecekan gitu. Apakah betul yang sudah dilakukan? Nah, kalau Anda punya data, kalau ada masyarakat yang punya data bahwa tetangganya misalnya harusnya menerima tapi kemudian belum dapat, atau sebaliknya menurut dia sepertinya ini tidak masuk kriteria, tapi kemudian kok terima gitu. Nah, silakan cek nanti di kendari.go.id. Di sana nanti kita akan buka dengan setransparan mungkin, karena di sana akan ada fasilitas untuk mengecek. Ya, di sana tinggal bisa ketik nama, di sana muncul nanti, atau ngetik nik, di sana muncul nanti dia di daerah mana, kemudian sudah menerima bantuan apa, bentuknya apa, berapa kali terima, itu ada semua di sana. Sudah tersaji. Alhamdulillah. Kami mencoba untuk mengadakan itu, dan kami tidak menutup diri untuk kemudian pihak-pihak yang kemudian punya atensi terhadap penyaluran bansos ini untuk sama-sama kita mengawasi. Karena kami juga merasa bahwa kami bukan malaikat. Kami bekerja tentu tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, tetapi kami sudah berusaha untuk membuat potensi terjadinya kesalahan dan kekurangan itu, belajar dari pengalaman-pengalaman kemarin, itu tuh tidak terjadi. Misalnya tadi kesalahan penyaluran tidak tepat sasaran, kemudian data kami buka supaya masyarakat bisa mengecek, terus kemudian pengaduan kami sudah menyampaikan kepada seluruh camat dan lurah untuk siap menerima aduan masyarakat kalau misalnya terjadi koreksi. Tetapi kami juga berharap misalnya masyarakat yang ingin memberikan koreksi itu dengan data. Ya, dengan data bahwa tunjukkan nicknya mana, alamatnya mana, yang bersangkutannya mana, supaya kita bisa cek. Karena sekali lagi kami kenapa berhati-hati, karena semua ini harus dipertanggungjawabkan. Betul. Ya, semua ini harus kami bisa pertanggungjawabkan, karena kami juga bersyukur bahwa untuk tahap pelaksanaan PPKM ini, lembaga-lembaga pengawas itu bekerja dari awal. Bukan menunggu hasil laporan baru kemudian melakukan pemeriksaan, tapi misalnya seperti BPKP itu alhamdulillah kemarin sejak awal penetapan bantuan beras 10 kilo itu mau disalurkan, BPKP sudah terlibat. Sama juga kemarin dengan penyaluran BST di kantor pos, BPKP sudah turun. Kemudian ini juga kami sudah mulai melibatkan inspektorat untuk kemudian berkoordinasi sehingga data penerima itu betul-betul sudah clear gitu, sudah di cross check. Bahwa nanti ada 1 atau 2% mungkin yang masih perlu perbaikan, kita siap memperbaiki. Saya kira itu butuh kerjasama masyarakat juga untuk memberikan masukan kepada pemerintah kota. Karena kita menyadari bahwa data ini kan dinamis. Betul. Ya, karena kita berurusan dengan manusia, yang kemudian mobilitasnya seperti kemarin diumumkan ketika BST penyaluran. Ada masyarakat yang dulu terdata, sekarang sudah tidak didomisili di Kendari, tapi mungkin sudah karena kebutuhan pekerjaan, karena mungkin kesempatan kerjanya ada di tempat lain, dia udah bukan di Kendari lagi. Tapi selama masih terkonfirmasi, selama masih dipastikan bahwa yang bersangkutan memang ada dan memang layak menerima bantuan, tetap menerima. Ya, mungkin ada keluarganya di sini. Betul sekali. Biasanya gitu. Iya. Nah, kalau misalnya ini Pak Wali, ada yang tidak bisa, ini kan kadang-kadang orang yang tidak punya HP Android tidak bisa klik Go ID itu. Bagaimana? Apakah ada SMS misalnya jalan lain atau lewat WhatsApp atau apa? Kan bisa di kantor lurah, di kantor lurah dibantu. Di kantor lurah kan ada komputer. Atau lewat RT saja ya? Bisa juga lewat RT. Ya. Jadi buat kerabat sutra lain, jika Anda tidak bisa internet, Anda bisa hubungi RT setempat atau bisa langsung ke kantor kelurahan. Seperti itu. Ada pertanyaan warga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kami perkenalkan diri, nama saya Hayati Suardiman, warga Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Yang ingin kami tanyakan pada Bapak Wali Kota,
terkait masalah bantuan atau bansos yang baru-baru ini disalurkan berupa beras sebanyak 10 kg. Banyaklah warga yang keberatan karena penyalurannya sebagian besar masih banyak yang belum dapat. Bahkan kalau berdasarkan data itu, kalau pengalaman kami itu yang kami usul itu 40 lebih, itu yang datang itu baru sekitar 20, kurang lebih 20. Nah, sisanya itulah yang dipertanyakan karena data itu sudah kami ajukan. Nah, untuk itu kami perlu bertanya pada Bapak di mana kami harus ajukan pertanyaan ini, kira-kira bagaimana solusinya. Nama saya Asriani, saya warga dari Kemaraya, ingin menyampaikan kepada Bapak Pak Wali Kota, sampai saat ini kami belum pernah mendapatkan, sama sekali belum pernah mendapatkan bantuan bansos COVID. Saya ingin minta izin kepada Bapak Wali Kota bagaimana solusi buat kami. Terima kasih. Saya warga Kemaraya, khususnya di Kendari Barat ini, banyak masyarakat ternyata yang belum mendapatkan bansos PPKM dana COVID ini. Mohon izin untuk kepada Bapak Wali Kota, saya percaya bahwa Bapak Wali Kota kinerjanya baik, namun data-data yang belum valid, kalau bisa Bapak Wali Kota memverifikasikan kembali pendataan itu agar masyarakat seperti Ibu Astriani tadi belum mendapatkan sama sekali. Mohon pertimbangan Bapak Wali Kota agar pendataan ini bisa kembali lagi disusun dengan baik, agar Bapak Wali Kota, kinerja Bapak tetap kami percaya. Mohon izin kepada Bapak Wali Kota Kendari, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Saya atas nama Samsidar dari Kelurahan Anggilou ingin menanyakan terkait penerimaan bansos. Kalau menurut saya, cara penyalurannya itu sudah benar, tetapi mungkin perlu dievaluasi kembali karena masih ada penerima PKH dan BST yang belum menerima beras PPKM ini. Kemudian bila nanti daftar namanya itu harus disertakan dengan NIK-nya karena kami banyak nama-nama yang sama, jadi akan menimbulkan masalah kegaduhan kalau tidak disertakan dengan NIK-nya. Kemudian penyalurannya itu kalau menurut saya belum merata karena kesian masih banyak janda-janda, fakir miskin, jompo-jompo, kemudian yang tunanetra, semuanya masih banyak yang belum tersentuh. Kalau bisa Pak, dievaluasi kembali. Kami warga Anak Iwoi ingin mengucapkan kepada Wali Kota ucapan terima kasih banyak atas bantuan beras yang sebesar 10 kilo kemarin. Itu sangat membantu buat kita. Yang ingin saya pertanyakan kepada Bapak, apakah ada jalan buat kami warga kecil yang sangat membutuhkan, seperti bisakah kita mendapatkan kit dan kis, karena itu memang kami sangat butuhkan sekali. Terima kasih. Saya Nastria, saya sudah mendapatkan bantuan bansos COVID dan saya banyak berterima kasih dengan Bapak. Dan saya juga mau bertanya Pak, karena ini banyak teman-teman yang lain belum yang dapat. Bagaimana solusinya Pak? Perkenalkan, nama saya Adi, warga Kelurahan Anayoi, Kecamatan Kadia, Wawa. Ya. Terima kasih Bapak Wali Kota atas bantuan bansos yang diberikan kepada saya berupa beras 10 kg. Sekali lagi terima kasih. Untuk ada yang saya mau tanyakan ini, untuk kedepannya, apakah kami sebagai warga yang kurang mampu, apakah kami bisa mendapatkan kembali bantuan beras sebesar 10 kg ini? Terima kasih Bapak. Bismillah, perkenalkan saya Ibu Dian
Subrayani dari Kelurahan Kampung Salo, Kecamatan Kendari. Sebelumnya Pak, saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Wali Kota atas bantuannya untuk kami. Dan adapun yang kami ingin tanyakan kepada Bapak masalah bantuan. Selama masa pandemi ini, apalagi saat-saat sekarang, apakah nanti masih ada bantuan berupa UMKM, khususnya bagi kami yang penjual seperti saya ini, atau bantuan yang lainnya seperti bantuan lansia? Mohon bantuannya untuk Bapak dan terima kasih. Saya warga Sedohoa. Mohon izin Pak Wali mau bertanya, bagaimana dengan bantuan yang masih banyak belum diberikan dengan warga? Gimana solusinya Pak? Apa masih ada bantuan yang bisa diberikan untuk warga? Nama saya Dewi Nahling, saya dari Kelurahan Kendari Cadi, RT 3 RW 3. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang sedang memberikan bansos kepada saya. Alhamdulillah, semoga Bapak selalu diberkahi, dilancarkan segala pekerjaan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, itulah ada beberapa warga yang bertanya dan nampaknya ini Pak ada yang minta kit, mungkin memang sangat penting ya di tengah pandemi seperti ini, karena kesehatan hari ini kita tahu bahwa sungguh sangat memprihatinkan. Ada yang berterima kasih karena sudah mendapatkan bantuan, dan ada tadi yang sempat bertanya, padahal mungkin sudah dijelaskan ya Pak, kemana kita harus mengadu ini kalau kita belum dapat, dan ada yang sama sekali katanya belum dapat dari tahun lalu. Jadi kalau beberapa pertanyaan tadi ya memang akan kita bedah per kasus ya, karena memang tidak bisa kita generalisir. Betul. Misalnya tadi ada warga yang mungkin di wilayah itu, mungkin tadi RT atau RW gitu ya, yang mengusul ke kelurahan. Misalnya yang diusul jumlahnya 40. Tapi yang dapat tapi setelah tiba keluar daftarnya cuma 20 yang menerima. Memang dari kementerian itu memastikan kita mulai dari yang paling terdampak. Iya, jadi kita nyisirnya dari yang paling terdampak. Artinya memang kalau kita mau menyentuh seluruhnya ini kan banyak jumlahnya, banyak sekali jumlahnya. Oleh karena itu memang selektif. Karena kita juga hati-hati seperti tadi. Kita tidak ingin jangan sampai bantuan ini nanti tidak tepat sasaran seperti itu. Karena ini sekali lagi akan dipertanggungjawabkan seperti itu. Tapi kalau memang betul-betul tidak mampu, tidak apa-apa. Nanti kemudian kita lakukan cross check, kemudian nanti ya agak bersabar karena ini ada tahapannya, ada prosedurnya. Nah, terkait tadi ada yang mungkin juga belum menerima karena ini kan masih on progress. Ya, saya tadi mendapatkan laporan beberapa kelurahan memang masih ada beberapa stok yang belum tersalur karena situasi hujan dan sebagainya. Ini kan ada kendala-kendala lapangan. Tapi kita pastikan bahwa ini akan segera tersalurkan. Ya, gitu. Masyarakat tadi yang mengatakan bahwa sama sekali belum pernah, makanya mungkin kita ingin tahu beliaunya apakah sudah pernah ke RT, apakah sudah pernah ke kantor lurah mendaftarkan diri atau kemudian memastikan bahwa dia juga berhak menerima atau memenuhi kriteria untuk menerima seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi tim kita di lapangan itu memang sangat dinamis gitu ya, bahwa begitu banyak problematika yang dihadapi masyarakat kita. Ada juga kasus kayak begini, saya temukan langsung nih. Ya, ada warga yang ketika ditanya, saya belum sama sekali terima bantuan. Padahal yang dia maksud adalah bantuan modal. Kalau bantuan sembakonya udah terima, sudah terima sembakonya. Tapi yang dia maksud, dia juga pengen dapat bantuan modal usaha. Nah ini kan babnya lain, ya kan pembahasannya berbeda. Jadi kadang-kadang masyarakat kita itu mengatakan bahwa sama sekali tidak menerima, itu perlu kita cek kebenarannya. Nanti saya akan minta namanya siapa, nomor induk KTP-nya siapa, kita masukkan ke data. Benar enggak sama sekali belum pernah terima? Kalau benar-benar tidak, kita proses untuk kemudian nanti kita lihat dia kira-kira masuk di kriteria mana. Dia bisa masuk di PKH kah? Atau dia masuk di BST kah? Atau dia masuk di
sistem penanganan sosial yang lainnya. Oke. Seperti itu. Artinya kalau masyarakat yang sudah mendapatkan PKH atau paket bantuan yang lain, jangan berharap akan mendapat Tidak juga, sembako. nanti dilihat situasinya. Oh, dilihat situasinya. Iya, situasinya. Oke. Kalau dia memungkinkan untuk kemudian juga mendapatkan kelompok bantuan yang lain selama memenuhi kriteria, tidak ada masalah. Oke. Ya, seperti itu. Iya. Karena kan misalnya ada masyarakat kita yang misalnya memang tidak mampu, tapi punya kemampuan atau punya keterampilan untuk dibantu melakukan usaha. Ya. Ya, tapi ada juga masyarakat kita yang misalnya begini, memang betul-betul tidak mampu, juga tidak punya keterampilan. Kalau begini kan berarti dilatih dulu, bukan langsung dapat bantuan modal. Oke. Kan gitu, kita tingkatkan skillnya dulu, karena kalau langsung dikasih modal, ya modalnya habis. Karena tidak bisa dikelola dengan baik, karena belum punya skill. Jadi kita harus pilah. Kita harus pilih problemnya. Jadi seperti itu jadi memang tidak mudah nih mengurai, kemudian membenahi satu persatu, dan tidak bisa kita sekali lagi mengeneralisir. Ada satu kasus tempat lain mungkin berbeda di tempat yang lain, walaupun kasus-kasus ini membantu kita untuk kemudian memetakan persoalan. Jadi seperti itu. Nah, yang lain terkait dengan KIS, ya, Kartu Indonesia Sehat, alhamdulillah kita di awal tahun 2020 kemarin, karena makanya saya juga lewat kesempatan ini ingin menyapa teman-teman pendamping Puskesos gitu ya, yang selama ini bekerja keras luar biasa, melakukan pendataan, melakukan pendampingan, melakukan pencerahan bagi masyarakat, dan kerja mereka ya salah satunya itu kemarin di tahun 2020 awal itu kita terjadi penambahan kurang lebih 5.900 penerima Kartu Indonesia Sehat. Yang sebelumnya itu kita tidak dapatkan. Dan ini perjuangannya cukup panjang, karena itu tadi harus melalui verifikasi di lapangan, kemudian diputuskan lewat musyawarah kelurahan yang melibatkan stakeholder, memastikan bahwa semua pihak sepakat bahwa orang ini memang pantas. Kemudian dari keputusan itu dikumpulkan di dinas sosial, kemudian kami lewat rekomendasi yang kami buat, kemudian disampaikan ke Kementerian Kesehatan lewat mekanisme online. Di sana nanti kita kemudian mendapatkan hasil verifikasinya bahwa yang bersangkutan memang masuk. Nah, hasil kerja teman-teman di lapangan ini kurang lebih 5.900 kemarin kita bertambah penerima Kartu Indonesia Sehat kita. Artinya ada 5.900 orang lagi yang terbantu, yang kemudian dimudahkan untuk bisa mengakses fasilitas kesehatan secara gratis. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah kalau untuk coveragenya sekarang untuk KIS ya, karena tadi ditanyakan, coverage kita di KIS sekarang ini sudah di angka 94% untuk masyarakat tidak mampu. Jadi dari seluruh data masyarakat tidak mampu kita itu kurang lebih 94% sudah menerima Kartu Indonesia Sehat. Jadi kalau saya ulang di penjelasan saya di awal tadi bahwa sekali lagi semua program ini sinergitas. Pemerintah pusat meluncurkan programnya, kami di daerah yang melakukan pendataan dan sebagainya, melakukan verifikasi, kemudian diusulkan ke pusat, anggarannya turun, kemudian kita salurkan. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada parsialitas di sini, gitu ya. Jadi semuanya bekerja berdasarkan peran tugasnya masing-masing, bahwa sumbernya dari berbagai pihak, termasuk sumbangan masyarakat. Ya, jadi mungkin harusnya orang yang lebih mampu itu bisa membantu orang yang kesusahan. Ya, ini kan sekali lagi seperti ini, bahwa kami pemerintah bekerja keras. Tapi kalau ada pihak-pihak yang ingin terlibat, pihak-pihak yang ingin juga mengambil peran, saya kira ini ladang pahalanya luar biasa. Betul. Oke, yang terakhir ini Pak, karena sudah hampir habis waktu kita. Jadi saya ingin harapan Bapak lah. Kira-kira apa harapan Bapak dengan bantuan sosial ini dan keterlibatan masyarakat sehingga kemudian kita bisa keluar dari himpitan ini? Ya, jadi pertama tentu ya kita kembali ke filosofi hidup ya, bahwa tidak ada ujian yang dihadirkan oleh Yang Maha Kuasa tanpa memberikan jalan keluar. Saya kira itu kita sepakati bersama. Sehingga dengan harapan itu bahwa sesulit apapun situasi kita, seberat apapun keadaannya, jangan pernah berputus asa. Bahwa pandemi ini hadir untuk menguji kita, tetapi ya hidup ini kan tidak akan pernah lepas dari ujian. Termasuk kami pemerintah juga berusaha untuk terus kemudian bekerja keras, memastikan peran-peran ini berjalan dengan baik, dan kemudian memastikan masyarakat terlayani dengan baik. Saya ingin menitip harapan kepada seluruh warga masyarakat Kota Kendari, mari sama-sama kita
membangun optimisme bahwa situasi ini memang berat, kita setuju. Tetapi saya kira kita tidak menyerah. Ya. Kita tidak berdiam diri, kita terus berupaya. Mudah-mudahan dari seluruh ikhtiar dan usaha kita ini kemudian Allah mengijabah doa-doa kita, memberikan jalan keluar dan mungkin segera membuat kita keluar dari situasi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Pak Wali Kota, Sama-sama. terima kasih kerabat Sultra lain. Kita akhiri di talk show kita di sore hari ini. Jangan lupa tonton terus Sultra lain, subscribe, komen, like, and share. Sampai jumpa. Saya Waude Rulia mewakili kerabat Sultra lain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.